Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sampai di materi pertama di semester genap ini tentang barisan aritmatika gitu. Ya walaupun di semester ini kita belum menjadi untuk tatap muka karena kondisi yang tidak memungkinkan, kita doakan saja yang terbaik untuk negara kita ini. Tetap jaga semangatnya untuk belajar dan tetap jaga kesehatannya. Oke, jadi di materi ini kita belajar tentang barisan dan deret. Kita nanti bahas apa itu barisan dan deret. Dan kali ini kita akan belajar barisan aritmatika. Oke, barisan aritmatika. Nah, apa itu barisan aritmatika? Ya, secara umum, barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang mempunyai selisih antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Oke, perhatikan. Yang mempunyai selisih antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Jadi ini coba kita ke contohnya langsung aja biarin tidak pusing gitu ya. Nah, ini contohnya. Oke, perhatikan. Tadi pengertiannya barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang punya selisih antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Oke. Dua suku yang berurutan berarti 1 sama 3 ya. 1 sama 3. Selisihnya berapa? Iya, benar 2. Setelah itu 5 dan 3. Berapa selisihnya? 2 juga. Terus 7 sama 5. Berapa selisihnya? 2 juga. Terus 9 sama 7 berapa? 2 juga. Iya. Jadi inilah yang dinamakan barisan aritmatika yang mempunyai selisih antara dua sukunya selalu tetap. Yang berurutan ya, yang selalu tetap. Itu 1 sama 3. Itu berurutan selalu tetap. Bu, bisa nggak sih Bu 1 sama 5? Nggak bisa, karena dia harus berurutan nih. Gitu. Paham sampai sini? Oke. Nah, di sini akan Ibu jelaskan simbol-simbolnya ya. Di sini ada U. Nah, U ini namanya suku. Suku ke. Oke. Suku ke. Jadi untuk nyebutnya ini bilangan 1 ini namanya suku ke-1. Suku ke-1 dan 3 ini namanya suku ke-2. 5 berarti suku ke-3. Iya, pinter. Oke. Setelah itu ada namanya suku pertama. Nah, suku pertama itu bisa kita sebutkan suku pertama dan bisa disimbolkan sebagai A. Jadi 1 ini bisa kita simbolkan sebagai A. Seperti itu. Nah, setelah itu ada simbol B. Simbol B itu apa? Ya, simbol B itu bedanya, selisihnya. Jadi di sini sudah dijelaskan misalkan U2 dikurang U1. Nah, hasilnya berapa? Tadi 3 dikurang 1 ya, sama dengan 2 gitu. Nah, ini rumusnya UN plus 1 dikurang UN sama dengan B gitu. Gimana? Mudah kan untuk memahaminya atau masih bingung? Oke, kita ke contoh soal. Oke. Nah, ini untuk menentukan rumus suku ke N barisan aritmatika. Oke. Sebelum ke sini kita ke sini balik lagi dulu gini. Jadi kalau Ibu tanya gitu, suku ke di sini kan sampai suku berapa? Suku ke-1, suku ke-2, suku ke-3, suku ke-4, suku ke-5. Nah, kalau Ibu tanya suku ke-6 gimana jawabnya? Suku ke-6. Ya, tinggal ditambah 2, berapa? 11. Oke, kalau Ibu tanya suku ke-7, ya benar 13. Masih mudah kan ya? Kalau Ibu tanya nih, suku ke-100.
suku ke 100 berapa? Aduh, sorry. Suku ke 100 berapa? Banyak Bu, capek ngitungnya. Nah, ya kalau kayak gini capek ya, karena terlalu banyak. Jadi ada rumusnya, rumus cepatnya itu dengan rumus ini. Nah, ini rumus cepatnya. Ini rumus cepatnya. Oke. Nah, apa sih pengertiannya? UN tadi sudah ya, suku ke N ya. Setelah itu B itu bedanya, A itu suku pertama, N itu banyaknya suku gitu. Gimana? Paham? Oke, kita ke contoh soal saja. Nah, di sini misalkan diketahui barisan aritmatika 3, 7, 11, 15, tentukan suku ke-24-nya. Kalau kalian disuruh tentukan suku ke-5, bisa nggak? Berapa coba? Ya, benar. Berapa? 19 gitu. Kalau ditanya suku ke-24, berapa? Banyak ya, Bu. Capek ngitungnya. Kita pakai rumus aja gini. Nah, diketahui. Nah, diketahui apa di sini? Coba A-nya ya, pasti suku pertamanya. Setelah itu apa? Bedanya. Gimana cara mencari bedanya? Oke, mencari bedanya sama dengan suku kedua dikurang suku ke-1, Bu. Ya, benar. Berapa? 7 dikurang 3 sama dengan 4. Oke. Sudah ya. Terus yang ditanya suku ke-24. Tinggal masukkan aja, kita pakai rumus yang ini gitu. UN sama dengan A ditambah buka kurung N dikurang 1 tutup kurung B. Nah, N-nya kan ditanya 24. Kita langsung isi aja U24 atau suku ke-24 gitu. Di sininya 3 ditambah buka kurung N-nya berapa? 24 dikurang 1 tutup kurung lagi B-nya berapa? 4. Oke. Nah, ini 3 kita tetap tulis. Jadi perhatikan ya. Untuk kakak tingkat kalian tuh kebanyakan salah dalam mengoperasikan ini. Jadi aturannya kalau ada operasi aljabar seperti ini ya, yang kalian utamakan tuh yang di dalam kurung. Kalian selesai dulu dalam kurung. Setelah itu kalau ada perkalian, bagian perkalian yang diutamakan gitu. Nah, ini kan ada yang di dalam kurung 24 dikurang 1. Nah, kita operasikan dulu 24 dikurang 1 sama dengan 23. Setelah itu kita utamakan dengan yang perkalian. 23 dikali 4 sama dengan 190. Oh ya, maaf anak-anak, itu ada kesalahan. 23 dikali 4 92 ya, Nak. Setelah itu ditambahkan dengan 3 hasilnya 95 gitu, bukan. Oke. Ya. Oke. Gimana? Ada pertanyaan? Masih bingung? Oke, kita ke latihan ya. Nah, ini diketahui barisan aritmatika 1, 4, 7 dan seterusnya sampai 148. Yang ditanya, tentukan banyaknya suku. Setelah itu yang kedua, tentukan U8. Nah, gitu. Di sini barisan aritmatika kita identifikasi dulu ya. Kita kasih cari tahu yang mana yang diketahui gitu. Di sini 1. Berarti suku ke-1-nya 1. Nah, bedanya berapa nih? Bedanya tinggal kita kurangi. Suku kedua dikurang suku ke-1. 4 dikurang 1 sama dengan 3 gitu. Dan di sini diketahui suku yang paling terakhir, UN. Kita nggak tahu nih 148 ini suku keberapa. Tinggal kita tulis aja UN sama dengan 148. Oke, yang pertama kita cari banyaknya suku. Kita masih gunakan rumus yang sebelumnya seperti ini. Kita cari banyaknya suku dulu ya, untuk mencari nomor satunya. Nah, karena UN diketahuinya berapa? 148 dan A-nya sama dengan 1,
ditambah N dikurang 1 tutup kurung 3. Nah, terus setelah itu kita masukkan ini sama ya. Nah, kenapa N-nya masih? Karena yang ditanya ya banyaknya suku gitu. Yang kita tanya N-nya gitu. B-nya udah diketahui kan 3 gitu. Setelah itu kita kalikan silang N dikali 3. Oke, kita pakai pena ya. Jadi N dikali 3 sama dengan 3N, min 1 dikali 3 sama dengan min 3 gitu. Setelah ini jadilah seperti yang ini. Setelah itu jadinya nah ini. Kita deketin. Min 3-nya kita taruh depan biar agak memudahkan dalam pengoperasian. Nah, setelah itu, 148-nya kita pindahin nih ke sebelah kanan. Kan positif, kalau pindah jadi negatif. Ya benar. Terus ini juga positif, kalau pindah jadi negatif. Ya benar banget. Jadi nah ini 1 dikurang 3 berapa? Min 2. Terus min 2 dikurang 148 berapa? Min 150. Oke. Setelah itu kan kita butuh N-nya nih. Jadi min 3-nya kita pindahkan. Nah, ini kan dalam posisi perkalian ya. Jadi kalau pindah jadi apa? Iya, benar. Jadi pembagian. Jadi min 150 dibagi min 3 sama dengan 50. Gimana? Jadi banyaknya suku ada 50 gitu. Jadi begini. Ini kan suku ke-1 ya. Ini suku ke-2. Ini suku ke-3. Dan ini suku ke-50 gitu. Oke, ini ya jawabannya. Gimana? Mudah? Mudah kan? Oke. Sekarang kita ditanya suku ke-8. Mudah ya suku ke-8. Gimana? Kayak tadi ya, sama aja. U8. Terus kita masukkan yang diketahuinya. A-nya kalau diketahui, B-nya sudah diketahui, N-nya juga diketahui, B-nya sudah diketahui ya. Maaf, tadi salah. B-nya ini sudah diketahui, N-nya juga sudah diketahui. Ingat, apa yang kita operasikan yang dalam kurung dulu. Nah, ini 8 dikurang 1, 7. Nah, yang lain ikut dulu. Yang ini ikut dulu. Setelah itu 1. Nah, ini baru kalau ada seperti ini kita utamakan yang perkalian dulu atau pembagian dulu gitu kan. Setelah itu 7 kali 3 berapa? 21. Nah, setelah ini baru kita tambahkan hasilnya 22. Jadi suku ke-8 itu sama dengan sama dengan 22 gitu. Suku ke-8 sama dengan 22. Mau ngecek boleh dicek. Nah, gitu. Oke. Sampai sini dulu pertemuan untuk barisan aritmatika. Kalau ada pertanyaan boleh tanya ke Ibu via WA atau via komen di bawah ini. Tetap semangat walaupun masih seperti ini kondisinya gitu ya. Nah, ini ada quotes sedikit. Nah, ini dalam bahasa Inggris. If it's important to you, you'll find a way. If it's not, you'll find excuses. Apa sih maksudnya? Jadi gini. Jadi jika itu penting untuk kamu tuh akan menemukan sebuah cara untuk melakukan itu. Seperti itu. Jika itu tidak penting untuk kamu akan menemukan atau kamu akan banyak alasan untuk tidak melakukan itu. Gitu. Jadi kalau menurut anak-anak mengerjakan tugas itu penting, pasti anak-anak itu bakal mengupayakan bagaimana untuk mengerjakan tugas itu. Bisa menanya dengan teman atau menanya dengan guru dan lain-lain gitu. Tetapi kalau kamu menganggap tugas itu tidak penting, ya kamu akan banyak menemukan alasan untuk tidak mengerjakan itu gitu. Life is your choice. Jadi hidup itu pilihanmu gitu. Jalan mana yang mau kamu pilih gitu. Oke, semangat untuk kita semua. Oke, sekian dari Ibu. Kita
ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.